Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua yang paling ditunggu-tunggu, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Santet mematikan untuk kepala desa. Warung kopi Bang Doni. Senja menggantung redup di ufuk barat, menyisakan cahaya jingga yang mulai ditelan kelam. Langit di atas waduk Cirata tampak muram. Gelapnya bukan hanya karena malam yang datang, tapi seolah disebabkan oleh suasana mencekam yang menggigit. Angin malam berembus lirih, menggerakkan permukaan air yang tenang namun menyimpan misteri di kedalamannya. Di tengah bagan yang mengapung di waduk itu, suasana mendadak tegang. Gembul yang selama ini dikenal kelemar-kelemar dan sering disepelekan berdiri dengan nafas memburu, tubuhnya masih basah. Begitu juga Doni dan Ajat yang berusaha menenangkan Mas Karyo yang masih terbaring lemah. Beberapa menit sebelumnya, Mas Karyo nyaris saja kehilangan nyawanya. Ia jatuh lalu tenggelam secara misterius, namun berkat keberanian Doni dan juga Ajat, serta satu hal yang tak disangka-sangka, kekuatan gaib yang dimiliki Gembul, dia berhasil diselamatkan. Tak ada yang tahu pasti bagaimana Gembul melawan sosok yang tak terlihat, yang hanya ia bisa lihat sendiri dalam dunia lain, dunia yang tidak semua manusia mampu menyentuhnya. Doni langsung menanyakan keadaan Karyo pada Gembul. Bul, ini bagaimana sih Karyo? Udah kagak ngapa-ngapa kan dia? Tanya Doni penasaran. Aman bang, jawab Gembul singkat. Ini ngapa dia sampai bisa kesurupan kayak begini sih Bul? Tanya Pak Sadeli. Masalahnya kenapa dia bisa kesurupan, saya juga nggak tahu Pak RT. Yang pasti tadi Mas Karyo hampir aja dibawa sama penunggu di sini, ungkap Gembul. Mendengar itu, wajah Pak Sadeli yang semula cemas langsung berubah menjadi marah. Dah lu ya, buluk ngadi aja sih lu kerjaannya. Makanya kalau disuruh sholat tuh nurut. Rasain lu sekarang mau diajak pelesiran lu sama Mamedi penunggu sini, sentak Pak Sadeli pada Mas Karyo. Bang, sabar bang, ini Mas Karyo baru aja nyaris koit, malah dimarahin. Kasihan dia, mana belum makan dia dari siang, saut Doni mencoba menenangkan Pak RT. Iya Pak RT, sabar, Mas Karyo jangan dimarahin. Kasihan, dari tadi Mas Karyo belum makan, pasti dia lapar. Saya juga lapar sih. Mending kita makan dulu aja, ajak Gembul. Ini lagi si Gembul, baru gerak dikit aja langsung lapar. Bul, kasihan, ntar beras orang habis ini, sentak Doni. Kali ini gantian ia memarahi Gembul. Mendengar itu, Ajat langsung berinisiatif. Tenang, saya siapin dulu aja ya makanannya. Sekarang mandi sama ganti baju aja dulu Bang Doni sama Mas Karyonya. Udah malam, nanti malah masuk angin, ucap Ajat sambil tersenyum. Kemudian Doni, Ajat dan Mas Karyo bergantian mandi dan mengganti pakaian mereka masing-masing. Mas Karyo terlihat diam, tak ada suara sedikit pun keluar dari mulutnya. Rupanya ia masih sangat terguncang akibat peristiwa yang baru saja dialaminya. Setelah makan malam, Mas Karyo masih terlihat murung dan terdiam. Doni pun mencoba mengajaknya bicara. Mas Karyo, jangan diem aja, sambet lagi nanti. Mendengar itu, Mas Karyo hanya tersenyum kecil dan akhirnya mulai berani mengeluarkan suara. Tadi saya kayak ada yang narik sampai ke jebur waduk. Gak tahu yang narik saya apaan. Lah, emang lu kagak ngeliat yang narik lu apaan? Apa siapa gitu? Tanya Pak Sadeli. Gak tahu Pak RT, pas di dalam air, kaki sama tangan saya kayak gak bisa gerak. Saya hampir kehabisan napas. Untung ada Bang Doni sama Ajat yang nolongin. Tapi pas sudah di darat, mata saya langsung gelap. Terus saya ngerasa kayak ada di alam lain.
Di situ saya ngeliat ular gede banget. Ih, saya nggak berani inget-inget. Saya takut, ungkap Mas Karyo terbata-bata. Pengakuan dari Mas Karyo itu membuat Aja terkejut. Dia rupanya tahu tentang mitos penghuni gaib Waduk Cirata. Apa? Ular? Waduh, setahu saya mah itu cuma mitos. Saya juga sendiri belum pernah melihatnya langsung, ucap Aja. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin perahu dari kejauhan. Rupanya itu adalah suara perahu yang ditumpangi oleh Kang Uno. Setelah menyandarkan perahunya, Kang Uno naik ke bagian miliknya sambil membawa 2 bingkisan. Assalamualaikum bang. Aduh, saya minta maaf ini bang, saya tinggal lama. Soalnya tadi ada rapat sama Pak Kades. Ini saya bawain martabak buat kita makan bareng-bareng di sini. Soalnya kalau makan ikan mulu nanti bosen. Ucap Kang Uno sambil tersenyum. Ajat pun segera menceritakan peristiwa yang hampir saja merenggut nyawa Mas Karyo. Mendengar itu, Kang Uno langsung terkejut. Apa? Mas Karyo kesurupan? Iya mang, tadi pas diangkat dari cai Mas Karyo langsung kesurupan. Katanya mah ada yang narik, ungkap Ajat pada bosnya. Untungnya ada Mas Gembul yang nyembuhin. Waduh, kalau nggak ada Mas Gembul mah nggak tahu gimana jadinya. Mendengar itu, Kang Uno tampak sangat lega. Ia tak bisa membayangkan jika sampai terjadi tragedi di bagan miliknya itu. Waduh, saya jadi minta maaf nih Bang Sadeli sama semuanya juga ya. Gara-gara saya tinggal jadi begini. Untung Mas Gembul bisaan nyembuhin orang kesambet, ungkap Kang Uno. Lah, ini mah bukan salah lo Kang. Si Karyo aja yang bebel. Lah maghrib dia masih mancing. Lah untung ada si Gembul, sahut Pak Sadeli. Kemudian semuanya pun duduk di saung milik Kang Uno sambil membahas permasalahan yang sedang terjadi di sana. Kang Uno menjelaskan bahwa kampungnya tengah dilanda teror misterius yang menyebabkan orang hilang. Iya, sudah hampir 1 minggu ini ada 3 orang yang hilang di sini. Pencarian juga masih berjalan, dilakukan sama pihak berwajib, dibantu sama warga. Tapi sampai sekarang korbannya belum ketemu juga. Korban pertama itu anak buahnya Pak Soleh yang punya bagan di daerah Wetan. Katanya dia lagi benerin jaring, tiba-tiba aja langsung kecebur, gak nongol-nongol lagi, hilang, gak tahu kemana. Korban kedua orang yang lagi mancing dekat bendungan. Itu mah gak tahu kejadiannya gimana, soalnya dia mah mancingnya sendirian. Diketahuinya pas motornya masih terparkir sampai pagi, tapi orang yang gak nongol-nongol. Nah, yang terakhir 3 hari yang lalu, anak buahnya Mang Odon, katanya mah dia lagi bawa perahu dari darat, bawa air sama kebutuhan lainnya. Tapi pas sampai tengah danau, perahunya jalan sendiri, orangnya mah gak ada, hilang. Geger, soalnya perahunya nabrak salah satu bagan. Semua kejadian itu malam, jadi gak ada yang lihat langsung. Kita takutnya mah ada buaya di waduk ini, tapi sampai sekarang gak ada satupun yang pernah ngeliat, jelas Kang Uno dengan nada serius. Waduh, udah pasti itu mah pelakunya sama yang tadi narik si Karyo, sahut Pak Sadli. Makhluk halus itu Kang. Tadi katanya si Karyo dia ngeliat ular. Nah, lu kan yang nyembuhin Bul, lu pasti tahu nih pelakunya. Mendengar pertanyaan itu, Gembul akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya dia lihat. Ia mengangguk pelan, lalu mulai membuka suara. Oh iya Pak, makhluk yang saya hadapin tadi itu ular besar. Ularnya gede banget, matanya merah, badannya panjang, sisi kegelap, dia ngelilit badan Mas Karyo. Ganas banget, kayak nggak pengen ngelepasin buruannya. Wajah Kang Uno langsung berubah saat mendengar penjelasan dari Gembul. Rupanya kejadian orang-orang hilang di sekitaran waduk itu memang tidak wajar. Ada sesuatu yang lebih mengerikan bersemayam di balik ketenangan air dan sunyinya malam di Waduk Cirata. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Akhirnya mereka pun beristirahat. Saat itu Kang Uno menawarkan sebuah kamar untuk ditempati oleh Pak Sadeli dan rombongan. Namun di situ Gembul memilih untuk tidur di luar atau di saung karena ia merasa gerah. Bang, saya tidur di sini aja, soalnya kalau tidur di dalam saya gerah, ucap Gembul. Waduh, sekarang mah lagi musim kemarau Mas Gembul, dingin, saut Kang Uno. Kagak ngapa-ngapa Kang, dia mah malah seneng, tenang aja, dia kagak bakalan kedinginan, soalnya kulitnya tebel, terus pori-porinya bisa nutup diri, kayak pori-pori kuda Nil, celetuk Doni. Gak apa-apa, nanti saya temenin Mas Gembul tidur di luar, ucap Ajat dari belakang. Malam itu, udara terasa sejuk, angin lembut berembus dari arah bendungan, membawa hawa dingin menembus kulit.
di bawah langit yang mulai dipenuhi bintang. Gembul dan Ajat berbaring di saung kecil di tengah bagan. Lampu temaram dari petromak menggantung di salah satu tiang bambu menambah kesan tenang sekaligus mistis. Ajat memecah kesunyian dengan nada kagum. Mas Gembul, saya mah masih nggak nyangka tadi sore Mas Gembul bisa nyelamatin Mas Karyo. Saya mah beneran merinding liatnya. Gembul hanya tersenyum lalu memejamkan mata sejenak seolah tak ingin membahas hal itu terlalu dalam. Serius Mas Gembul, saya tuh dari dulu suka sama hal-hal begituan. Tapi ya nggak pernah bener-bener paham. Saya mah pengen banget kayak Mas Gembul bisa ngebantu orang, bisa ngelihat yang gak kelihatan sama mata orang biasa, bisa ngebedain mana yang benar mana yang bukan. Lanjut Ajat, suaranya pelan seperti takut ada yang mendengar. Gembul membuka matanya memandang Ajat dengan tenang. Kang, kalau mau bisa ngebuka mata batin, syaratnya satu, harus rajin ibadah dan mendekatkan diri sama Sang Maha Kuasa. Gak ada yang lebih utama dari itu. Ajat mengangguk pelan, ia menyimak. Rajin ibadah, jaga sholat, banyakin zikir, puasa juga. Puasa muti bisa, atau puasa Senin Kemis. Bukan cuma kuat batin, tapi buat ngeredam hawa nafsu. Karena yang paling bahaya itu bukan jin atau setan, tapi nafsu kita sendiri. Ajat terdiam sejenak lalu bertanya, puasa muti eta gimana Mas? Puasa muti itu cuma makan nasi putih tanpa lauk, minumnya air putih, biasanya sehari atau 3 hari tergantung niatnya. Tapi jangan asal-asalan, harus dengan niat yang benar, jangan buat pamer atau pengen sakti semata, itu malah merusak semuanya. Ajat mengangguk lagi, tampak benar-benar menyimak. Yang penting itu bersih hati. Kalau hati kamu bersih, niat kamu tulus buat bantu orang, insya Allah Allah bukain jalan. Tapi semua baik lagi ke diri masing-masing. Kadang kita disuruh milih, pengen kelihatan sakti atau pengen jadi hamba yang taat. Ajat terdiam, malam terasa lebih hening setelah kata-kata Gembul barusan. Suara jangkrik terdengar sayup dari kejauhan. Angin malam mengalir pelan seolah ikut mengamini nasihat itu. Mas Gembul, saya pengen belajar Mas Gembul, gumam Ajat lirih. Gembul menepuk baunya pelan. Insya Allah, yang penting mulai sekarang jangan tinggalin sholat, sisanya nanti akan datang sendiri pada waktunya. Kemudian Ajat meminta nomor telepon Gembul agar bisa selalu berkomunikasi dengan dirinya. Keesokan paginya, suasana bagan terasa tenang. Hanya suara burung-burung dan riak air yang sesekali terdengar menyapa pagi. Embun menggantung di ujung daun dan juga bambu. Sementara udara pagi yang sejuk memberikan ketenangan tersendiri setelah malam yang penuh ketegangan. Semua penghuni bagan sudah terbangun. Sebagian baru selesai melipat sajadah setelah sholat subuh berjemaah yang mereka lakukan di saung utama. Mas Karyo terlihat jauh lebih segar dibandingkan malam sebelumnya, meski wajahnya masih sedikit menyisakan trauma. Di sudut bagan, Gembul terlihat sedang sibuk dengan alat pancingnya. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi kail, pelampung, dan umpan yang terbungkus rapi dalam plastik bening. Mancing Bul, tanya Doni sambil menghampiri dengan senyuman lebar. Gembul menoleh. Enggak bang, saya lagi bongkar motor. Bul, lu ajak tuh si Karyo. Dari semalam mukanya teguh mulu, sahut Pak Sadeli sambil duduk mengamati. Mas Karyo, ayo mancing lagi, ajak Gembul. Dengan wajah sedikit pucat dan suara pelan, Karyo berkata, pancingan saya udah hilang mas. Kayaknya udah waktunya saya pensiun dari dunia memancing. Sekarang saya takut ngeliat air, ungkap Mas Karyo yang rupanya masih trauma akibat kejadian tadi malam. Lu mental tempe, begitu aja kapok. Udah sana mancing lagi, ledek Pak Sadeli pada Mas Karyo. Gimana saya nggak trauma Pak RT? Gara-gara mancing saya hampir modar. Saya nggak mau mati konyol Pak RT. Anak saya masih kecil-kecil, sahut Mas Karyo sambil memandangi air danau. Waduh, tumben omongan lo lempeng. Biasanya epleng. Emang sih orang kalau udah nyerempet maut biasanya langsung sadar. Sindir Pak Sadeli sambil terkekeh. Sementara itu, Ajat yang baru saja selesai menggulung tikar ikut bergabung sambil membawa beberapa cangkir kopi panas. Mas Gembul, kopinya dulu. Jangan mancing aja, yang penting pagi-pagi tuh ngopi, baru fokus mancingnya. Mantap, ucapnya sambil menyodorkan cangkir berisi kopi hitam. Makasih Mas Ajat, sahut Gembul senang.
Beberapa saat kemudian, Gembul pun duduk di tepi bagan, menjulurkan kailnya ke danau yang airnya masih bening dan tenang. Pelampung bergoyang-goyang kecil mengikuti aliran air, sementara Mas Gembul fokus mengamati ujung joran dengan penuh harap. Di belakangnya, suasana mulai ramai dengan obrolan santai dan canda tawa, meskipun kejadian malam tadi masih membekas di benak mereka. Pagi itu, mereka mencoba melupakannya sehingga bisa menikmati hari-hari mereka di Waduk Cirata. Hingga tiba-tiba suasana berubah saat Kang Uno mendapat panggilan telepon. Suasana pagi yang semula tenang dan dipenuhi canda tawa mendadak berubah ketika Kang Uno menerima sebuah panggilan telepon. Wajahnya yang awalnya santai perlahan berubah serius. Dia berdiri dari duduknya, menjauh sebentar dari kerumunan sambil berbicara dengan suara pelan namun jelas terdengar tegang. Setelah telepon ditutup, Kang Uno kembali ke arah rombongan dengan langkah tergesa dan raut wajah yang cemas. "Bang, saya ini baru dapat kabar, Pak Kades katanya tadi pagi mendadak sakit. Saya tinggal sebentar ya," ucapnya lirih tapi cukup membuat semua yang mendengar terdiam. Bukannya kemarin Kang Uno bilang masih ikut rapat bareng Pak Kades?" tanya Pak Sadeli heran. "Iya, makanya saya juga kaget. Kemarin beliau teh masih sehat, malah ngobrol lama sama saya pas rapat soal warga yang hilang. Barusan anaknya telepon, katanya tadi subuh langsung lemes, gak bisa bangun sama sekali. Sekarang dibawa ke puskesmas. Makanya saya mau lihat keadaannya dulu sekarang ya. Saya minta maaf, sekalinya main ke sini saya tinggal-tinggal mulu," jelas Kang Uno sambil menggeleng pelan. "Ngapa-ngapa Kang Uno, santai aja. Lagian kebenaran ada si Ajat," saut Pak Sadeli. Kemudian Kang Uno kembali meninggalkan Pak Sadeli dan yang lainnya untuk melihat keadaan Pak Kades. Sepeninggalan Kang Uno, nampak Gembul menggoda Mas Karyo untuk mengajaknya memancing. "Mas Karyo, ngapain bengong aja kayak kucing habis kejebur rempang? Mending mancing sini, ikannya buas-buas." Mendengar itu, Mas Karyo hanya menggeleng. "Gak mau Mas Gembul, saya udah pensiun, saya tidak mau mancing lagi," ucapnya jelas. "Baru begitu aja trauma, ya men," ledek Gembul lagi. Melihat itu, Doni pun langsung menegur Gembul. "Sarden, orang kagak mau mancing lu paksain, udah biarin aja ngapa? Malah bagus sekarang, si Karyo rada kalem, kagak pecicilan lagi." "Iya, kalem-kalem ujung-ujung gak minjem duit, udah kebaca sama gua," sindir Pak Sadeli. "Ya kagak ngapa-ngapa bang, daripada diem-diem cepirit kan bau." Timpal Doni tak mau kalah di situ. Mas Karyo tidak mempedulikan ledekan-ledekan. Dia hanya diam sambil sesekali mengisap rokok dan memandang hamparan air waduk tersebut. "Ngomong-ngomong, kita balik jam berapa ini bang?" tanya Doni pada Pak Sadeli. "Siang-siangan aja kali ya Don, habis juhur gitu, sekalian nungguin Kang Uno. Kita pamitan dulu sama dia," jawab Pak Sadeli. Di tempat lain, tak jauh dari Waduk Cirata, suasana hening menyelimuti sebuah kawasan hutan yang lebat. Cahaya matahari kala itu hanya mampu menembus di sela-sela dedaunan yang ridang. Di balik lebatnya pepohonan, tersembunyi sebuah goa yang tak pernah terjamah oleh manusia. Di depan mulut goa itu duduk bersila seorang pria berpakaian serba hitam, tubuhnya kurus, wajahnya penuh guratan keras bekas dari perjalanan spiritual yang panjang dan kelam. Pria itu bernama Ki Komar, seorang pelaku ilmu hitam yang telah lama mengasingkan diri demi menekuni laku pesugihan. Dia tengah bertapa dalam hening, hanya ditemani asap kemenyan yang mengepul, bau dupa menyengat. Di hadapannya tergambar lambang pusaran ular yang tergurat di dinding goa, dikelilingi bunga setaman dan sesajen-sesajen lainnya. Tiba-tiba saja angin berembus kencang, asap dupa berputar hebat. Dari balik bayangan goa terdengar suara mendesis serak, panjang dan dalam. "Komar!" Suara itu terdengar dari dalam kegelapan goa. "Tumbal terakhirmu gagal," sambung suara itu, kali ini lebih keras disertai getaran tanah yang halus. Ki Komar membuka matanya perlahan, matanya merah penuh ambisi. "Maafkan hamba, Siluman Agung. Tumbal terakhir seharusnya sudah kubawa, tapi ada orang yang menyelamatkannya," jawab Ki Komar dengan suara berat, menahan rasa takut dan murka dari makhluk yang sedang dihadapinya.
Tiba-tiba, dari kegelapan itu muncul sesosok bayangan raksasa, siluman ular dengan mata menyala merah bersisi gelap, tubuhnya panjang menjulur tak jelas di mana ujungnya. Aura mistis terasa begitu kuat, membuat seluruh area sekitar seolah berhenti bernapas. Kau sudah bersumpah, ilmu kanuraganmu akan lenyap jika tumbal tak segera kau berikan. Dan ingat, yang lenyap tak hanya ilmu kanuraganmu, tapi jiwamu juga akan aku bawa. Waktumu tinggal malam ini, ucap siluman ular itu pada Ki Komar. Ki Komar mengepalkan tangan, urat-urat di lehernya menegang. Saat itu dirinya menyadari jika nasibnya sudah di ujung tanduk. Saya sudah menyiapkan tumbal penggantinya, ucapnya terbata-bata. Siluman ular itu hanya mendesis panjang, kemudian menghilang ke dalam kegelapan goa. Di situ, Aki Komar nampak terdiam. Segera, ia pun beranjak dari tempat pertapaannya dan keluar dari mulut goa tersebut. Di luar, rupanya sudah ada beberapa anak buah yang menunggu. Setelah Aki Komar berada dekat dengan anak buahnya, tiba-tiba saja dia langsung melayangkan sebuah tamparan keras ke salah satu anak buahnya. Plak! Goblok kamu, ngurus begitu aja nggak becus. Hampir saja nyawaku sebagai gantinya, teriak Aki Komar pada salah satu anak buahnya yang merupakan orang kepercayaannya. Di situ, anak buahnya itu memohon ampun pada Ki Komar. Dia menjelaskan jika dia pun tak menyangka jika tumbal terakhirnya akan gagal. Tak puas sampai di situ, Aki Komar langsung menendang tubuh anak buahnya. Rupanya Aki Komar sangat murka pada orang kepercayaannya tersebut. Untung saja tidak aku bunuh kamu. Sekarang kamu pergi ke rumah kepala desa, awasi rumahnya. Nanti malam kepala desa akan mati sebagai pengganti tumbal yang gagal semalam. Kebetulan aku memang sedang mempelajari ilmu ini untuk menghabisi nyawanya, ucapnya lantang. Rupanya Aki Komar telah mengirimkan santet pada kepala desa karena memang antara kepala desa dan Aki Komar memiliki hubungan yang buruk. Sebelumnya, si kepala desa sempat menentang mengenai praktek perdukunan yang dilakukan oleh Aki Komar. Wajar saja karena dalam prakteknya terdapat perbuatan-perbuatan asusila dan menyimpang, sehingga kepala desa mengusir Aki Komar agar pindah dari wilayahnya. Sejak saat itu, Aki Komar merasa dendam kepada kepala desa yang bernama Dada Suhada. Aki Komar selalu mengirimkannya kiriman-kiriman gaib pada sang kepala desa, namun semuanya mental. Rupanya kepala desa itu memiliki pelindung gaib dari leluhurnya. Akhirnya Aki Komar pun memilih untuk bersekutu dengan siluman ular agar mendapatkan ilmu kanuragan yang mumpuni. Walau ilmuku belum sempurna, tapi aku sudah bisa menembus benteng gaibnya. Sebenarnya aku menunggu ilmuku sempurna dulu biar bisa memastikan dia mati. Tapi gara-gara kamu gagal semalam, aku harus menunggu lagi, ungkap Aki Komar berapi-api. Rupanya Aki Komar sudah tak sabar untuk menghabisi sang kepala desa yang notabene merupakan musuh bebuyutannya itu. Tak terasa, waktu pun berlalu dengan begitu cepat. Siang itu, setelah menunaikan ibadah sholat zuhur, Pasadeli dan rombongan berniat untuk pulang. Namun, di situ Kang Uno belum juga kembali dari darat. Jat, bos lu kagak bisa ditelepon. Gue mau balik ini, mau pamitan, ucap Pasadeli. Gak bisa, Pak. Dari tadi si bos saya telepon-teleponin gak nyambung-nyambung. Terang aja. Kayaknya dia lagi ribet kali ya. Yaudah dah, gak apa-apa Jat. Sekarang anterin kita ya, parkiran mobil. Ntar salamin aja sama bos lu Kang Uno, bilang makasih gitu, kita udah dijamu ya, ujar Pasadeli dengan bergegas. Semuanya pun ikut berbenah sambil membawa tas mereka ke atas perahu. Di situ tiba-tiba saja Mas Karyo berbisik pada Pasadeli. PRT, katanya kita mau dibawain ikan ya. Ikannya mana ya? Ujuk dah lu, Kang Unonya kagak ada. Masih ingat aja lu perkara ikan, sentak Pasadeli yang membuat Mas Karyo langsung menunduk. Di situ Gembul yang mendengar ucapan Mas Karyo langsung berkata, ikan saya aja nih Mas, tadi mancing dapat lumayan. Ntar Mas bawa pulang ke rumah semua aja. Makasih banget ya Bul, soalnya saya udah janji sama istri kalau pulang mau bawa ikan, ucap Mas Karyo senang. Setelah selesai, rombongan Pasadeli meninggalkan bagan milik Kang Uno dan segera menuju darat ke tempat di mana mobil Pasadeli terparkir.
Setelah beberapa waktu, mereka pun tiba di dermaga sederhana di pesisir Waduk Cirata. Terdapat juga beberapa warung dan orang berdagang di lokasi tersebut. Di situ, Pak Sadeli dan lainnya langsung berniat berpamitan pada Ajat. Namun saat ingin berpamitan, tiba-tiba saja terdengar kegaduhan dari sebuah rumah besar yang letaknya tak jauh dari rombongan Pak Sadeli berkumpul. Ada apaan itu rame-rame? Tanya Pak Sadeli kebingungan. Waduh, kayaknya ada kejadian di rumah Pak Kades, sahut Ajat. Rupanya sumber kegaduhan itu berasal dari rumah Pak Kades. Karena penasaran, Doni mengajak yang lainnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kita lihat dulu yuk. Doni dan yang lainnya pun bergegas menuju ke sumber keramaian. Sesampainya di sana, mereka mendapati halaman rumah Pak Kades telah dipenuhi warga. Beberapa ibu-ibu tampak menangis, anak-anak berkerumun dengan wajah yang cemas. Sementara dari dalam rumah terdengar tangisan histeris seorang anak perempuan. Bapak, jangan tinggalin Ais, Pak. Ya, itu adalah Eis, anak dari kepala desa yang bernama Dada Suhada. Di samping Eis, ibunya nampak panik melihat keadaan suaminya di situ. Beberapa petugas puskesmas sedang berusaha menangani Pak Kepala Desa, namun mereka sempat dibuat panik ketika mendapati si kepala desa mengalami kejang-kejang yang tak jelas. Di luar rumah, wajah Doni berubah tegang. Ia segera menepi ke sisi Ajat. Ajat, apa sih itu? Ajat menggeleng. Gak tahu bang, tapi mah kayaknya Pak Kades lagi parah keadaannya. Di ruang tengah rumah Pak Kades, tubuh Pak Kades terbaring kaku di atas kasur. Seluruh tubuhnya kejang-kejang, menggigil hebat. Meski tidak demam, mulutnya mengigau, mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Ular, ular, jangan bawa aku. Mata Pak Kades terbuka, tapi tak fokus, seperti melihat sesuatu di dunia lain dari sudut ruangan. Istri Pak Kades hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil memeluk anak perempuannya yang histeris. Katanya mah tadi pagi sempat dibawa ke puskesmas, bisik salah satu warga pada Ajat. Tapi nggak ketahuan penyakitnya apa. Nah pas dibawa pulang malah makin parah. Gembul yang melihat itu tiba-tiba saja merasakan hawa yang tak biasa. Bang Don, bisa Gembul kepada Doni. Kayaknya Pak Kades disantet deh. Yang bener lu Bul, saut Doni. Iya bang, saya ngerasain banget ini hawanya panas, sumuk, saut Gembul pelan. Ya udah lu bantuin Gi, sian, perintah Doni. Tapi kan saya nggak kenal bang, saya nggak enak kalau saya main masuk-masuk aja, saut Gembul. Di situ Doni berinisiatif dan menyuruh Ajat agar memberitahu keluarga Pak Kades jika ada seseorang yang ingin membantu menyembuhkan Pak Kades. Mendengar itu, wajah Ajat terlihat lega karena ada secercah harapan untuk menolong pemimpin desanya. Dengan bergegas, Ajat langsung masuk ke dalam rumah dan menghampiri istri dari sang kepala desa. Di situ, Ajat meminta agar diberi kesempatan untuk bisa menyembuhkan Pak Kades. Untung saja istri dari kepala desa itu mengizinkan niatan Ajat. Akhirnya Doni dan Gembul diajak Ajat untuk masuk ke dalam, sedangkan Pak Sadeli dan Mas Karyo tetap menunggu di luar. Di dalam, Gembul langsung bersila di depan kepala desa yang sedang terbaring lemah. Di hadapannya, kondisi kepala desa sangat memprihatinkan. Keringat sebesar butiran jagung keluar deras dari tubuhnya, wajahnya pucat, dan tak jarang Pak Kades mengigau mengucapkan kalimat-kalimat yang tak jelas. Gembul langsung meminta air putih dan membacakan doa-doa dengan hikmat. Di situ Gembul berkonsentrasi penuh. Dia melihat sosok yang menyerang Pak Kades sangatlah banyak sehingga ia sempat kesulitan untuk mengusirnya seketika. Keringat mengucur deras dari tubuh Gembul. Terlihat jelas bahwa Gembul sedang bekerja keras untuk mengusir makhluk-makhluk yang dikirim untuk menghabisi sang kepala desa. Pada akhirnya, Gembul membuka sedikit matanya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Seketika, tubuh kepala desa itu mulai berubah. Wajahnya sudah normal dan tak pucat lagi. Selain itu, Pak Kepala Desa juga sudah mulai tenang. Mulutnya pun sudah tidak meracau lagi. Istri Pak Kades langsung menanyakan keadaan suaminya pada Gembul dengan suara yang penuh kecemasan. Bagaimana Bapak, Dek?
Suami saya teh sakit apa? Di situ Gembul masih terdiam. Rupanya roh Gembul belum sepenuhnya kembali. Doni pun mencoba menjawab pertanyaan dari istri Pak Kades. Sabar ya Bu, teman saya kayaknya belum sadar dia. Ibu tenang aja, kayaknya Bapak udah mulai baik dah. Soalnya udah kagak ngaco lagi, ngomongnya kayak tadi. Nah, ini air coba diminumin ke Bapak dah, ucap Doni sambil memberikan segelas air yang berada di depan Gembul untuk diminumkan pada Pak Kades. Akhirnya Gembul mulai sadar sepenuhnya. Di situ Gembul menerangkan jika Pak Kades mendapat kiriman gaib yang lumayan banyak. Sekarang saya sudah berhasil mengusir semua jin yang dikirim buat Bapak. Tapi ini belum selesai. Saya harus mendampingi Bapak sampai besok. Soalnya pas saya tanya tadi sama salah satu makhluk yang dikirim buat Bapak, katanya Bapak malam ini harus mati, ujar Gembul panjang lebar. Mendengar itu, sontak istri dan anak dari kepala desa langsung menangis histeris. Di situ Doni pun langsung menanyakan pada Gembul mengenai keadaannya. Bul, lu bagaimana sih? Masa iya di depan keluarganya lu bilang bapaknya bakal mati? Rada humanis sedikit ngapa? Emang lu kagak bisa nyelamatin? Tanya Doni penasaran. Pokoknya begitu bang, maksud saya tujuan jin yang dikirim buat Pak Kades bakal mengambil nyawanya malam ini. Tapi kan ada saya bang, saya akan berusaha mati-matian untuk mencegah hal itu terjadi. Bukan bang, ucap Gembul meralat perkataannya. Ya lu ngomongnya salah Bul, di depan anak bininya lu bilang bapaknya bakalan mati, sentak Doni. Di situ Doni langsung menenangkan istri kepala desa beserta anak gadisnya. Maaf Bu, maaf sebelumnya ini maksud teman saya mah tadi, dia bakal cegah tuh makhluk-makhluk yang pengen nyakitin bapak. Pokoknya ibu sama tetehnya jangan nangis dulu ya. Insya Allah teman saya sama saya ini bakal mencegah hal-hal buruk yang terjadi sama bapak ya, ujar Doni mencoba meluruskan. Mendengar itu, istri dan anak gadis dari kepala desa mulai sedikit tenang. Tangisan histeris dari mereka mulai berhenti. Di situ Gembul tiba-tiba saja nampak kebingungan, wajahnya pucat seperti ada sesuatu yang hilang. Melihat hal itu, Doni pun ikut cemas dan langsung menanyakannya. Bul, apa lu? Nyariin apaan bang? Apa ada setan yang ketinggalan? Tanya Doni. Bukan bang, ini gula saya kok nggak ada ya bang. Siapa yang ngambil ya bang? Tanya Gembul. Ya elah, gua kata apaan? Tadi udah gua kasihin ke istrinya Pak Kades, bakal diminumin sama Pak Kades. Lapan emang biasanya begitu, ucap Doni. Itu bukan buat Pak Kades bang, itu buat saya minum sendiri. Kali ini saya nggak pakai perantara air buat ngobatin Pak Kades, saut Gembul. Ya elah, gua kata mau buat Pak Kades. Ya maaf, ucap Doni. Setelah itu istri Pak Kades yang bernama Bu Ningsi langsung menyuguhkan minuman pada Gembul dan Doni. Di situ Bu Ningsi bertanya-tanya pada keduanya. Ibu mau ngucapin makasih sama adik-adik, tapi kalau boleh tahu adik-adik ini dari mana? Kita dari Bekasi Bu. Nah kita kebetulan lagi main, kebagannya punya Kang Uno. Saya sebenarnya berempat, dua lagi ada di luar. Kebetulan teman saya yang ini punya kelebihan buat ngusir makhluk-makhluk halus. Makanya tadi saya lihat di depan, saya bilang sama si Ajat kalau kita mau bantu. Begitu. Terima kasih banyak ya dek. Saya emang nggak tahu kalau nggak ada adik-adik ini nasib suami saya gimana. Oh iya, apa benar suami saya teh kena santet? Ya Bu, Bapak itu ada ngirimin santet, tapi Ibu jangan khawatir, tenang aja. Insya Allah Bapak selamat. Kemudian Gembul meminta izin untuk menggunakan kamar mandi. Saat itu Gembul berniat mandi karena tubuhnya basah oleh keringat. Bu Ningsi pun menyuruh anak gadisnya Eis untuk mengantarkan Gembul ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah. Kebetulan rumah Pak Kades cukup besar. Di situ terlihat jelas bahwa Eis merupakan wanita berparas manis, kulitnya putih dengan rambut lurus menjuntai ke bawah, membuat lelaki manapun tak akan bosan memandangnya. Ketika mengantar Gembul, Eis mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah menolong ayahnya. Makasih ya, udah nolongin Bapak Eis. Kalau boleh tahu, nama Ate siapa? Tanya Eis pada Gembul. Mendapati itu, Gembul pun langsung gugup. Bagaimana tidak, baru kali ini dirinya ditanyai oleh gadis secantik Eis. Nama saya Boy. Bukan ding, nama saya Ahmad Pauji, tapi biasa dipanggil Oji, ucap Gembul. Oh, Bang Oji. Oh iya, katanya tadi dengar abang dari Bekasi. Tanya Eis lagi. Iya, kebetulan saya lagi main ke sini. Oh iya, kalau boleh tahu, teteh namanya siapa ya? Tanya Gembul balik.
Nama saya Is Nilamsari, tapi panggil aja Is. Jawab Is. Namanya Teh Is. Salam kenal, sahut Gembul sambil tersenyum. Sementara itu, Pak Sadeli dan Mas Karyo diajak masuk oleh Ajat ke ruang tamu, lalu diperkenalkan pada Bu Ningsi selaku tuan rumah. Di situ, Bu Ningsi langsung menjamu rombongan Doni dengan aneka makanan dan minuman. Bapak-bapak, ayo silakan disambi. Kalau butuh apa-apa bilang aja ke saya ya, atau pembantu saya. Saya izin dulu mau ke dalam nemenin bapak, ucap Bu Ningsi dengan ramah. Kemudian Doni memberitahukan pada Pak Sadeli bahwa mereka harus menunda kepulangan karena ingin menolong Pak Dada Suhada selaku kepala desa setempat. Pak Sadeli pun tidak keberatan mendengar hal itu. Ya kagak ngapa-ngapa Don, dan namanya juga kita nolongin orang, kagak boleh setengah-setengah. Namun tidak demikian dengan Mas Karyo. Ia nampak gelisah ketika mengetahui bahwa mereka tidak jadi pulang. Aduh, kalau nginep sekali lagi bisa bahaya ini. Saya kan izinnya cuma 2 hari sama istri saya Pak RT. Ya lu telepon lah bini lu, bilang kita lagi misi penyelamatan orang. Aduh, istri sama beda Pak RT. Mau ada hujan badai, gempa bumi, gunung meletus, kalau waktunya pulang ya saya harus pulang. Cemen amat tuh jadi laki-laki, muka lo doang kasar, sama bini takut. Duh, terus gimana nih Pak RT? Nasib saya harus pulang ini, rengek Mas Karyo. Ya udah, lu pulang aja naik bis sono, kan banyak dari sini ke Bekasi. Tiba-tiba saja Ajat memberikan usulan. Mas Karyo, ikut mobil ikan aja. Kayaknya ada deh yang ke arah Bekasi, nanti saya titipin. Gimana? Mas Karyo mau nggak? Mau Jat, gak apa-apa. Yang penting hari ini saya harus pulang, sahut Mas Karyo. Ya si buluk, nyusahin orang mulu. Kasihan tuh si Ajat bolak-balik. Gak apa-apa Pak Sadeli, Mas Karyo tunggu di sini ya. Nanti saya coba cari mobilnya dulu, ujar Ajat yang langsung bergegas pergi. Tak lama kemudian, Ajat pun kembali dengan membawa kabar gembira bahwa dia telah mendapatkan mobil yang bisa ditumpangi oleh Mas Karyo. Di situ, Mas Karyo segera berpamitan. Don, Pak RT, maaf ya, saya pulang duluan, ucap Karyo. Ya dah, udah buruan lu merat. Salah mau bini lu yang metal ya, sahut Pak Sadeli sewot. Jangan marah dong Pak RT. Ya udah, saya pulang duluan ya, ujar Mas Karyo sambil ngeluyur keluar diikuti oleh Ajat. Beberapa jam kemudian, saat semuanya baru selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, Doni, Pak Sadeli dan Ajat nampak berkumpul di ruang tamu di kediaman Pak Kades. Terlihat juga beberapa bawaan dari Bapak Dada Suhada berjaga di gazebo depan halaman rumah. Di situ, Doni bertanya kepada Ajat, Jat, lu kagak balik lagi ke Bagan? Oh enggak bang, saya kan harus nemenin abang sama Pak Sadeli. Soalnya selama abang sama Pak Sadeli masih di sini, abang sama Pak Sadeli jadi tanggung jawab saya. Soalnya saya kan udah dititipin sama Bos Uno buat nemenin abang sama Pak Sadeli di sini. Nah, gue demen nih sama orang yang kayak begini nih, berdedikasi tinggi serta bertanggung jawab. Kagak kayak si buluk, ya dia main merah aja. Elah, ngapain sih Bang RT? Orang udah kagak ada, masih aja diomongin. Kesian, ntar bulu matanya Mas Karyo pada rontok diomongin. Lah bisa gue gedek banget sama dia. Awas aja kalau jalan lagi, kagak bakalan gue ajak. Nah iya, ngomong-ngomong bos lu kemana? Kang Uno katanya mau ngeliatin Pak Kades. Lah gue kagak ngeliat dari tadi. Waduh, nggak tahu saya Pak. Tapi kalau dia nyari saya nanti juga dia nelpon. Setelah menanyakan Kang Uno, Pak Sadeli juga menanyakan keberadaan Gembul. Iya ya, si Gembul kemana ya? Gue juga kagak lihat dari tadi. Dan nih aki-aki siapa aja dia tanyain, si Gembul lagi di dalam. Kayaknya malah lagi jagain Pak Kades. Namun tanpa sepengetahuan Doni dan Pak Sadeli, rupanya Gembul sedang asik mengobrol berduaan dengan Eis di ruangan lain. Hal itu diketahui Doni saat dirinya sedang ingin ke kamar mandi. Bang Doni, sini bang, kenalin, ini Eis, anaknya Pak Kades. Di situ Doni langsung tersenyum kecil sambil berkenalan dengan Eis. Doni tak berkata apa-apa selain menatap sinis pada Gembul. Kemudian Doni pun meninggalkan mereka berdua. Dalam hatinya Doni bergumam, ujuk dah gua kata sama dia lagi jagain bapaknya, malah ngobrol sama anaknya. Dasar walang sangit. Malam pun kian larut. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Terlihat Pak Sadeli dan yang lainnya sedang berada di ruang tamu hingga tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Ya Allah Pak, istighfar Pak, teriak Bu Ningsi. Doni langsung berdiri dari duduknya. Bul,
Itu, Bu Kades ngapa itu? Cepetan lihat. Pas Sadeli dan Ajat menyusul langkah Doni menuju ruang tengah, mereka terhenti seketika saat menyaksikan pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Kades terbaring di atas kasur tipis di lantai, tubuhnya menggigil hebat seperti terkena kejang parah, mulutnya berbusa, matanya terbuka lebar menatap ke atas langit-langit rumah, namun tak terlihat fokus, jarinya mencakar-cakar udara, seolah mencoba menepis sesuatu yang tak kasat mata. Buningsih berusaha menahan tubuh suaminya, namun jelas dia tak mampu. Isak tangisnya memuja. "Dek Gembul, tolongin Bapak, Dek. Bapak kenapa ini?" Bul, lu buruan tolongin itu Pak Kades," seru Doni panik, ikut memegangi kaki Pak Kades yang mulai mengentak-kentak keras. Gembul tak banyak bicara, dia segera duduk bersila di dekat kepala Pak Kades. Gembul menutup mata dan merapalkan doa-doa. Suasana seketika hening, hanya terdengar suara nafas berat dan isakan Buningsih yang semakin lemah. Dalam keningan itu, Gembul masuk ke dalam penglihatannya. Dalam pandangan batin, suasana mendadak berubah gelap. Gembul kini berada dalam dimensi lain. Hutan pekat berdiri di sekelilingnya, namun itu bukan hutan biasa. Pepohonan menjulang seperti tangan-tangan hitam yang hendak mencengkeram langit. Aroma amis bercampur bau kemenyan menyengat hidungnya, dan dari kejauhan terdengar bisikan-bisikan mengerikan dalam bahasa yang tak dimengerti. Tiba-tiba saja, Gembul melihat ratusan makhluk datang dari berbagai arah. Ada yang berwujud seperti manusia dengan wajah membusuk, ada yang melata seperti biawak berekor panjang, ada pula yang melayang-layang seperti asap namun bermata merah membara. Dan di tengah mereka, seekor ular raksasa, tubuhnya sebesar pohon kelapa, sisiknya hitam legam mengkilap, dan lidahnya menjulur panjang menjilat-jilat udara. Di atas kepalanya bertengger mahkota dari tulang-tulang manusia. "Orang ini milik kami." Terdengar suara berat menggema di seluruh alam gaib itu. Gembul tak gentar. Ia mulai merapalkan ayat-ayat suci yang ia hafal sedari kecil. Tubuhnya memancarkan cahaya kekuningan, cahaya yang menyilaukan para jin dan makhluk yang mengelilingi Pak Kades. Beberapa dari mereka mendesis marah, menggeliat mundur, namun ular besar itu tetap maju. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar, mengarah ke tubuh Pak Kades. Gembul melompat di alam batin itu, mengentakkan telapak tangannya ke tanah sambil memekikan kalimat, "La haula wala quwata illa billah." Cahaya terang menyebar dari tubuh Gembul. Makhluk-makhluk itu menjerit keras. Beberapa terbakar dalam semburat cahaya, sementara ular besar itu menggeliat keras. Namun siluman ular itu rupanya belum menyerah. Dia kembali menyerang Gembul dan mencoba melahapnya. Namun di situ Gembul bisa mengelak. Tubuh Gembul nampak ringan, karena wajar saja di alam gaib itu Gembul merupakan sosok yang berbeda. Gembul kembali menghujam siluman ular itu dengan jurus-jurus yang dimilikinya, namun sepertinya siluman ular itu masih tak dapat untuk dilumpuhkan. Sudah berkali-kali Gembul mengerahkan berbagai jurus, tapi semua itu sia-sia. Terbukti siluman ular itu kembali menyerang Gembul dengan ganas, hingga akhirnya Gembul mengeluarkan jurus pamungkas yang sebelumnya tidak pernah digunakannya. Gembul langsung menyilangkan kedua tangannya, matanya terpejam, dan seketika tubuhnya seperti mengeluarkan energi yang dahsyat, energi di mana semua elemen-elemen negatif yang mendekat akan hangus terbakar. Kemudian Gembul mengarahkan kedua telapak tangannya ke arah siluman ular itu, dan seketika bulatan cahaya muncul di telapak tangan Gembul sebagai tempat berkumpulnya energi yang telah dikumpulkannya, hingga akhirnya Gembul melepaskan bulatan energi tersebut ke arah siluman ular yang ada di depannya. Seperti ledakan bom nuklir, kilauan cahaya muncul saat bulatan cahaya yang berisi energi ini mengenai siluman ular. Di situ siluman ular itu pun musnah dan menghilang, meninggalkan suara aumannya yang masih terdengar. Pertarungan itu pun telah selesai. Gembul mulai membuka matanya, tubuhnya berkeringat, nafasnya tersengal, namun di hadapannya tubuh Pak Kades mulai tenang. Kejang-kejangnya mereda, busa di mulutnya lenyap, dan matanya perlahan terpejam. Pak Kades tertidur dengan damai. Buningsih langsung memeluk tubuh suaminya, menangis pelan namun penuh haru. "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Dek Gembul."
Gembul tak menjawab, ia hanya mengangguk lelah lalu bersandar ke dinding. Namun tiba-tiba saja hidung Gembul mengeluarkan darah. Sepertinya Gembul mengerahkan seluruh kekuatannya saat melawan makhluk tadi. Tayal, tubuhnya pun seperti tak mampu menanggung beban energi yang cukup tinggi. Lah Bul, itu hidung lu mimisan Bul, ucap Doni panik. Gembul pun langsung bersender pada tembok di dekatnya, tubuhnya seperti oleng. Gembul menatap kosong ke arah depan. Lah Bul, lu jangan sampai pingsan Bul. Lah ntar bingung siapa yang mau bopong. Sadar Bul, sadar, ucap Doni cemas sambil menepuk-nepuk pipi Gembul. Saya nggak pingsan bang, saya cuma sesak aja bang. Tolong bang, pipi saya jangan ditepokin kayak gitu bang. Ini tangan saya juga abang injek bang, ucap Gembul terbata-bata. Rupanya di situ Doni tanpa sengaja menindih tangan Gembul dengan dengkulnya saat mencoba menjaga kesadaran Gembul. Maaf Bul, saut Doni yang langsung memperbaiki posisinya. Buningsih yang baru saja menenangkan suaminya yang kini tertidur pulas segera beralih memperhatikan Gembul. Namun sebelum ia bergerak, seseorang lebih dulu menghampiri Gembul. Eis, anak perempuan Pak Kades. Dengan wajah lembut terlihat sorot mata Eis yang nampak cemas melihat keadaan Gembul. Astagfirullah, Bang Oji mimisan. Ya Allah, gumam Eis panik sambil berjongkok di samping Gembul. Mendengar itu, Doni pun langsung terkejut di mana dia mendengar Eis memanggil Gembul dengan sebutan Bang Oji. Di situ Doni bergumam dalam hati, Bang Oji, si kebo gaya-gayaan pakai nama Oji. Eis segera mengambil tisu dari meja kecil lalu dengan tangan gemetar namun penuh ketulusan ia mengelap darah yang mengalir dari hidung Gembul. Gembul sendiri masih terlihat lemas dan hanya membuka matanya sedikit. Gak apa-apa, cuma mimisan doang, ucap Gembul pelan hampir tak terdengar. Jangan ngomong dulu, biar Eis bersihin ya, ucap Eis lembut, suaranya lirih tapi tulus. Doni yang sedari tadi memperhatikan adegan itu langsung melirik ke arah Pak Sadeli dan tersenyum simpul. Doni langsung beranjak dan meninggalkan Eis yang saat itu sedang merawat Gembul. Dalam hatinya Doni berkata, akhirnya ada juga yang mau ngurusin bulldozer. Mudah-mudahan jodoh lu Bul. Eis yang membawa waslap basah dari dapur dengan hati-hati mengompres kening dan hidung Gembul. Tangannya gemetar namun sorot matanya tetap fokus pada Gembul. Malam itu, meski sisa-sisa energi gaib masih terasa menyelimuti rumah Pak Kades, ada seberkas ketenangan yang mulai tumbuh. Sosok Gembul yang sebelumnya hanya dianggap lelaki lucu yang doyan makan dan nyeleneh kini dipandang berbeda. Dan mungkin tanpa mereka sadari, Eis sudah melihat Gembul dengan cara yang berbeda, bukan lagi hanya sebagai tamu dari luar kampung, tapi seseorang yang pantas untuk diperhatikan. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni, selalu menarik. Komedinya dapat, horornya juga gigit banget, keren. Mas Dani SBR di sini bagaimana Gembul nih. Gembul jadi aktor utama nih. Tumben nih Bang Doni nggak didemenin sama cewek, kan kali ini ceweknya sukanya sama Gembul nih. Eis, si Eis mah. Aduh, si Gembul ngakunya namanya Boy lagi. Kelepasan dia. Ujung-ujungnya Bang Oji. Yaelah, udah kesel banget itu Bang Doni udah. Dan di sini bagaimana akhirnya pelan-pelan terkuak nih dan masih menjadi misteri bagaimana kelanjutannya. Intinya apa yang muncul di Waduk Cirata itu adalah bukan fenomena alam biasa, tapi ada yang menggerakkannya. Ki Komar, Ki Komar ini bener-bener nih, kalau teman saya ada tuh Komar dipanggilnya Komeng ya kan. Di sini Ki Komar bagaimana dia bersekutu dengan siluman ular dan dia menyantet kepala desa, yang mana kepala desa ini seperti musuh bebuyutannya karena pernah melarang praktek perdukunan dan mengusir Ki Komar dari desa itu sehingga dia mengirimkan santet mematikan. Untungnya di situ ada Bang Dodi CS ya. Dan ini Karyo bener-bener ngeselin banget. Karyo ya udah ditolongin ya kan, udah ditolongin, pulang duluan gara-gara takut sama istrinya. Ada tuh teman saya kayak begitu tuh, bener deh. Ada mirip banget, takut banget. Tangan saya tuh takutnya mirip banget. Saya makanya pas tadi bawain tuh, wih Karyo mirip banget sama dia nih. Waduh parah banget. Udah pengen pulang duluan, minta ikan lagi. Waduh ya ampun, bener-bener. Pasti teman-teman pernah nih
di rumah punya temen yang ngeselin kayak Karyo gini pasti, dan ini relate banget loh. Di sini dia cabut duluan takut sama bini, dan akhirnya di situ tinggal Pasadeli, Doni, dan Gembul. Dan alhamdulillah Gembul bisa menyelesaikan permasalahan. Mudah-mudahan bisa sampai ke akar-akarnya nih. Waduh, si Gembul namanya Oji, Bang Oji Ramadhi. Emang nama aslinya Ahmad Fauzi nama aslinya ya. Tapi tadi karena dia deg-degan dia sempat terucap kata boy itu. Gue lah kalau sampai dia ngaku nama boy, Doni makin gedeg sama dia. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya dari Warung Kopi Bang Doni. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan video bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yo diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya pada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.